Jadi kalau ada orang merasa ketika membunuh akan dibunuh lagi, dia akan mikir dulu. Makanya hukum itu dibikin ketat supaya orang-orang itu tidak senang berbuat maksiat. Wal aina bil aini, mata balas mata lagi. Jadi kalau ada orang mau nyakitin mata orang lain, mata kamu dulu yang sakit supaya kamu merasa pentingnya mata. Awas hati-hati, annan nafsa bin nafsi, jaga diri, jaga jiwa dengan baik. Jangan sampai ada perbuatan yang bisa mengancam kepada jiwa. Makanya pembunuhan hukumnya haram. Ya, melukai hukumnya haram dan sebagainya. Karena berpotensi itu bisa menghilangkan nyawa seseorang. Karena itu Allah beratkan, Allah tetapkan hukum kisos. Nih, baca ke sini, kisos. Apa itu kisos? Kisos itu memberikan hukum serupa kepada pelaku kejahatan. Sederhana kata Allah, supaya adil, supaya orang ini nggak sembarangan, berikan hukum serupa supaya sadar kalau mengerjakan pada orang seperti itu, bagaimana dia rasakan kalau menimpa dirinya. Nah, hukum kisos ini diberikan bukan ingin membuat orang berbuat buruk atau mengeksekusi orang. Misal, annan nafsa bin nafsi, orang membunuh jiwa, bunuh lagi. Bukan ingin bunuh orang sebetulnya. Rahasianya ada di Quran surah kedua, ayat 179. Paling kanan sebelah bawah. Kata Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Hei, saat saya terapkan hukum kisos itu, bukan ingin mengeksekusi, sebetulnya ingin membuat dan menjaga kehidupan. Supaya hidup. Sebab manusia itu begini sifatnya. Kalau diberikan hukum yang keras, yang ketat, maka dia akan terhambat, diikat tuh untuk berbuat yang salah. Coba sekarang tuh, semakin dilonggarkan hukum, semakin banyak orang melanggar hukum. Tapi kalau diperketat, orang mikir dulu. Filipina sekarang menggunakan hukum yang ketat pada narkoba. Siapa yang pegang narkoba berapapun, tembak di tempat, kata Duterte. Maka berkurang langsung. Tuh kata Allah tuh begini, kalau ada orang mau bunuh, sampaikan kepadanya. Kalau kamu bunuh orang, kamu akan dibunuh lagi. Siapa yang punya cita-cita untuk wafat? Hah? Dia pasti akan mikir dulu. Oh, saya sakit aja sampai setengah mati, bisa kan? Nah, baik. Anda pun akan mendapatkan setengah mati juga. Jadi kalau ada orang merasa ketika membunuh akan dibunuh lagi, dia akan mikir dulu. Makanya hukum itu dibikin ketat supaya orang-orang itu tidak senang berbuat maksiat. Jangan diperhalus. Sekarang kan diperhalus. Pencuri dulu ada maling, sekarang koruptor. Begitu disebut koruptor kayaknya bangga banget pakai jaket, gitu kan? Habis itu pakai kayak apa? Bawa apa namanya? Bawa koper kayak kontingen gitu kan datang. Jadi jelek gitu kan? Kenapa maling ayam disebut maling? Yang tinggi disebut dengan koruptor. Orang keluyuran malam-malam dulu kata-katanya kasar. Sekarang disebut dengan bahasa yang halus. Kupu-kupu malam. Kupu-kupu aja nggak begitu. Ya, pelakunya laki-lakinya begitu. Ya, ada kelinci, ada playboy, ada buaya darat. Buaya aja nggak begitu. Ya, nah, ini yang salah. Maka ketika seseorang dibuat hukum yang ketat, maka dia nggak akan sembarangan. Sama. Wal aina bil aini. Mata balas mata lagi. Jadi kalau ada orang mau nyakitin mata orang lain, mata kamu dulu yang sakit supaya kamu merasa pentingnya mata. Mata sangat penting, ada saraf, ada macam-macam, dan bisa berpengaruh kepada jiwa. Bukan cuman ini, fungsi ini pun berpengaruh. Bukan ketika yang baik itu dilihat, takwanya muncul, stimulus, sinyalnya muncul. Orang melihat masjid, maka digerakkan takwanya. Ayo ke masjid. Ketika Anda melihat penghafal Quran yang kecil-kecil, bukankah ada sentuhan dalam jiwa? Takwanya itu kena. Ketika seseorang melukai mata orang lain, itu potensi untuk menghadirkan takwanya itu terhambat. Makanya hubungan takwa ya dengan ain, dengan nafas itu